Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan harian firman Tuhan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian sehat selalu. Kita akan mendengarkan renungan harian firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita menyanyikan terlebih dahulu dari buku ND nomor 291 ayat 1, Dung Roh Jesusi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita pada hari ini tertulis pada 1 Timotius 3 ayat 16 yang mengatakan demikian. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kekristenan adalah sebuah rahasia, yaitu rahasia yang tidak dapat ditemukan dengan akal atau melalui hikmat alam, dan tidak dapat diselami oleh akal budi, karena kekristenan melampaui akal budi, sekalipun tidak bertentangan dengan akal. Kekristenan adalah sebuah rahasia, bukan rahasia yang berasal dari filsafat atau perkiraan, melainkan rahasia ibadah yang dirancang untuk mengajak orang beribadah. Dalam hal ini, rahasia ini melampaui segala rahasia bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Rahasia ini juga merupakan suatu rahasia yang telah disingkapkan, bukan rahasia yang tertutup dan terkunci meterai. Dan rahasia ini tidaklah menjadi rahasia lagi hanya karena sekarang sudah tersingkap sebagian. Apakah rahasia ibadah itu? Di sini Paulus memaksudkan rahasia ibadah kita adalah Kristus. Paulus menceritakan 6 hal mengenai Kristus yang membentuk rahasia ibadah itu. Bahwa Kristus adalah Allah yang telah menyatakan dirinya dalam rupa Allah. Allah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ia dibenarkan dalam roh. Walaupun Kristus dikecam seperti seorang berdosa dan dihukum mati seperti seorang penjahat, ia dibangkitkan kembali oleh roh. Ketiga, ia menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Para malaikat menyembahnya. Mereka hadir ketika Kristus menjadi manusia, ketika dia dicobai, menderita, mati, bangkit, dan naik ke surga. Keempat, ia diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Inilah bagian yang agung dalam rahasia ibadah, bahwa Kristus ditawarkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sebagai seorang penebus dan juru selamat. Kelima,
bahwa ia dipercayai dalam dunia sehingga ia tidak diberitakan dengan sia-sia. Keenam, ia diangkat dalam kemuliaan ketika naik ke surga. Ini terjadi sebelum Kristus dipercayai di dalam dunia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dengan tersingkapnya rahasia ibadah itu pada Kristus, kita diajak untuk menjadi keluarga Allah. Kristus menyatukan setiap orang percaya menjadi satu keluarga. Gereja masa kini kurang menunjukkan fungsi ini dengan baik. Anggota jemaat sering menjadi batu sandungan bagi saudaranya yang lain. Kebanyakan dari kita saling bersaing, menjatuhkan, iri hati, dan bergosip satu dengan yang lain. Kita harus ingat bahwa pusat gereja adalah Kristus dan kebenaran utama yang dipegang gereja adalah Injil, bukan diri kita dan cara pikir kita sendiri. Oleh sebab itu, marilah kita berbenah diri dan hidup sebagai satu keluarga Allah yang saling mengasihi dan saling menopang, memberi dukungan satu sama lain sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus menyadari sebagai jemaat Allah bahwa kita mungkin berbeda-beda, tetapi kita satu tubuh di dalam Kristus. Dalam satu tubuh atau gereja, itu bukan milik kita, tetapi milik Allah. Dengan memahami bahwa tubuh gereja adalah milik Allah, maka kita semua akan dapat hidup sebagai keluarga Allah. Kita akan dapat saling memahami dan menerima satu dengan yang lainnya, sehingga kita dapat bertumbuh bersama-sama di dalam Yesus Kristus. Selain itu, hidup sebagai keluarga Allah berarti kita hidup dalam kebenaran. Kita tahu bahwa kebenaran itu adalah Tuhan sendiri. Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup, dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi jika kita hidup dalam kebenaran sebagai keluarga Allah, maka kita hidup di dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah pusat hidup kami. Kami diundang untuk menjadi keluarga Allah. Melalui ibadah, kami diajak menjadi bagian dari keluarga Allah. Di dalam ibadahlah kami temukan persekutuan kami. Mampukan kami untuk memiliki persekutuan yang indah bersama Yesus Kristus. Kepadamu selalu kami serahkan hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Thank you for watching.